halo sahabat Komuji, bertemu lagi di Musik Pleno. Tepuk tangan dulu. Wih. Alhamdulillah ya kita bisa menggelar kembali setelah pekan lalu Musik Pleno mengundang minggu kemarin itu siapa sih? The Panic. Asik. Saking The Panicnya saya juga panik ya hari ini. Alright. Yang bikin spesial dari Musik Pleno ini kenapa ditunggu-tunggu Musik Pleno? Karena the one and only acara ini, program ini, kenapa the one and only? Karena Musik Pleno akan membedah karya musisi dari 3 perspektif. Yang pertama dari perspektif sastra, yang kedua dari perspektif musikologi, dan yang ketiga perspektif filosofis. Asik, itu spesial banget kenapa Musik Pleno sangat ditunggu-tunggu ya. Dan juga terima kasih kepada sahabat Komuji yang sudah stay tune di channel YouTube Komuji Indonesia dan sudah menunggu Musik Pleno, dan ini dia Musik Pleno. Dan tadi kan disebutin ada 3 perspektif, maka dari itu ada 3 panelis yang kompatibel ya di masing-masing perspektifnya, di bidangnya masing-masing. Oke, izinkan saya memperkenalkan satu persatu ya. Yang pertama ada Pak Fajar M. Fitra. Halo Rangga, selamat malam. Halo semuanya sahabat Komuji. Kok malam? Sore. Oh iya sore. Kan Nah. aku lihatnya kamu pakai kacamata hitam. Ya, kok jadi situ yang salah? Gitu lah kalau udah connect Pak ya. Pak Fajar apa kabar? Baik, baik, baik. Kesibukannya apa? Oke, ngurusin anak orang lain ya, saya sudah tahu ya. Enggak, aku mau gak jawab itu. Oke, kesibukannya apa Pak? Mengurus ulangan. Oh iya Kan bagus. sudah mau masuk musim liburan. Jadi banyak ulangan ya? Iya. Dasar nih guru ngerjain ya. Oke, tadi ada Pak Fajar dan selanjutnya the one and only musikolog terbaik, ini ada Kang Jae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saya Jae. Mm-mm. sedang mengurus umat-umat. Oh, belum ditanya ya? Belum, tapi bagus. Saya suka inisiatifnya ya, Kang Jae apa kabar Kang Jae? Ya, kabar baik. Kesibukannya apa nih? Sekarang sih lagi banyak ngurus mahasiswa Oke. yang mau tugas akhir dan banyak juga nulis-nulis untuk beberapa jurnal. Mahasiswanya pada nyusahin gak itu? Wah, susah gampang. Itulah sebuah jawaban ya. Dan yang terakhir, ini rada spesial ya karena di Musik Pleno kali ini kita kehadiran atlet tenis virtual. Tepuk tangan untuk Internasional. Panji Sakti. Ya. Beliau nggak mau dipresent sebagai songwriter, produser nggak mau. Untuk saat ini dia fokus menjadi atlet tenis virtual, betul ya? Oke, kancah internasional. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke, dan sekarang juga beliau baru saja membentuk sebuah grup musik ya yang bertajuk BPJS. BPJS itu singkatan dari Betot Panji George Sararakti ya. Tergantung kondisi, bisa Sararakti, bisa seaya-aya, bisanya sakit gitu nah welahnya insya Allah gitu ya. Dan so sibuk. Gini-gini memang kayak lagi tanding boxing aja ya. Oke ya, di Musik Pleno kali ini kita akan membedah sebuah karya dari siapa. Ini clue-nya ini dia seorang solois. Untuk hari ini kita akan menghadirkan solois. Cewek, cowok. Cowok sebetulnya. Cowok. Kenapa cowok? Betul, cowok yang suka cewek. Alhamdulillah udah tahu ya. Dan dia untuk musisi ini dia lahir di Jatinangor. Bukan orangnya ya, tapi musisinya. Si namanya. Mau tahu siapa? Sebelum saya perkenalkan, izinkan saya untuk membuka Musik Pleno kan ya. Musik Pleno ini secara resmi, oke? Oke, sahabat Komuji semua, Musik Pleno dibuka. Alright, sahabat Komuji, dengan ini kita sudah dibuka ya secara resmi Musik Pleno hari ini. Dan alhamdulillah Musik Pleno hari ini kita bisa menghadirkan the one and only seorang musisi yang besar dan lahir di Jatinangor dan sekarang akan menjajah ke kota-kota lainnya. Mari kita sambut Tuan sendiri. Tepuk tangan. Tepuk tangan atuh. Nah gitu, rame ya. Terima kasih Pak ya. Oke, Tuan sendiri halo, apa kabar? Halo. Dipanggilnya Tuan?
Baik. Mantap. Mantap. Keren nih Tuan. Oke, kenapa hari ini kita kedatangan menghadirkan Tuan sendiri? Spesial juga hari ini karena Tuan sendiri sudah merilis anaknya yang pertama, single pertama ya. Betul. Sudah berlama-lama, pada lagunya udah banyak, tapi yang dikeluarin bukan lagu yang awal-awal ya. Dan lagu itu bertajuk Ikrar Satu ya. Betul. Ikrar Satu yang sudah dirilis hari kemarin banget di Jumat tanggal 22 Oktober. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Oke. Sebelum saya mempersilahkan para panelis untuk membongkar bandir ya karyanya, aku mau nanya-nanya dulu ya. Kenapa nih? Ini juga titipan pertanyaan dari masyarakat halayak Cilaki 33 ya. Kenapa memilih nama Tuan sendiri? Kalau secara sejarah. Asik, sejarah, kiprah. Jadi historikalnya itu Mhm. awalnya nama Tuan sendiri itu nama panggung teman. Oh, ditikung gitu atau gimana? Jadi sekarang dia nama panggungnya Kanal Pras-Pras ya dia. Oh, Kenal? Mas Pras, iya tahu. Nah. Oh, dulu berarti Tuan sendiri tuh dulunya di Lucky Man, betul. Lucky Man, ya. Dia cuma Lalu? pakai nama Tuan sendiri itu 2 panggung kalau nggak salah. Terus waktu itu John Castella bilang kan Opik, saya bingung gitu pakai nama apa ya Om buat nyanyi gitu, kayaknya Buat nama Taufik panggung Muhammad gitu ya. Ramdan kan nama asli nggak gimana gitu. Gak komersil mereka rasanya teh ya. Lalu? Iya kata Om John pakai aja itu nama Tuan sendiri. Terus aku telepon Pras waktu itu juga dan akhirnya Pras ngizinin ya udah pakai aja gitu. Oke. Itu secara sejarahnya. Tapi maknanya akhirnya menemukannya di tengah jalan. Nah, itu maknanya apa tuh? Tuan sendiri ini ya saya menginterpretasikan bahwa karena saya sendirian ya dan lagu-lagu saya juga kontemplatif kebanyakan. Jadi ini berbicara tentang perenungan aja gitu. Oh, oke, berarti brand yang dikeluarkan itu pemikiran sendiri, merenung sendiri gitu ya. Iya. Dan lagu-lagunya bisa dinikmati sendiri-sendiri aja lah gitu ya. Mungkin ya. Alright, keren. Sejak kapan bermusik teh? Soalnya saya ngelihat profil Tuan sendiri kan akustikal ya gitulah, akustikalnya. Gitulah intinya lah. Akustikan lah. Akustikan gitu ya. Tapi di beberapa postingan sebelumnya di bawah-bawah saya ngelihat Masnya pakai bass. Iya. Bassnya warna merah lagi. Kan identik dengan Iya, biasanya kayak gitu. betul. Nah, coba dijelaskan kiprah bermusisinya kayak gimana? Jadi saya sebenarnya bisa main gitar gara-gara waktu itu ada pentas di sekolah waktu SMP. Oh. Itu pertama kali. Terus saya akhirnya belajar main bass dulu sebelum main gitar. Main gitar I dasar-dasarnya see. aja. Terus abis dari situ saya main bass kalau kan dari SMP tuh. Terus SMA saya mainnya metal waktu itu. Hardcore dulu, hardcore. Keras banget Main ya. jazz juga pernah main jazz. Gitu. Tapi ya gitu aja. Kalau yang main hardcore, Hatebreed kayak gitu-gitu. Terus ke kuliah mulai tuh agak keras lagi ke metalcore akhirnya. Oh, sempat ke metalcore ya? Iya. Oke. Gitu. Dan akhirnya bermuara di genre yang sekarang. Kebanyakan yang main bass pasti main gitar nanti halus. Contohnya. Betot. Ya juga ya. Iqbal. Oh iya. Iqbal. Ya. Terus sekarang ya kita dapat contoh satu lagi si Tuan sendiri Tuan sendiri. ini. dia Oke. main bass dan main bassnya luar biasa. Kalau Ya. gitu saya mau main bass ciwit. Betot. Kan bass ciwit Yang tiga kot. senar. Oh iya. Supaya main gitarnya bagus. Oke, amin. Semoga itu menjadi cita-cita dan harapan ya. Oke. Dari para panelis sebelum membongkar karya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ya? Kenapa dia nggak ngeband? Kenapa kamu nggak ngeband, Pik? Kenapa milih solo? Kamu Sebenarnya kalau dari saya sendiri kenapa saya nggak ngeband? Dulu kan sempet band ya. Terus saya nggak di band saya yang dulu, saya nggak ngerasain sharing musik aja gitu. Jadi kebanyakan yang bikin ini itunya saya gitu loh, kayak riff kalau di metalnya. Bukan artinya saya capek sebenarnya, justru saya mengidamkan itu. Jadi akhirnya karena daripada susah nyari dan lain-lain, ya udah jalan solo aja. Dan waktu itu yang mendukungnya adalah Om John di Jatinangor tahun 2018. Kata Om John, udah jalan sendiri ini aja. John Castella nih kamu," disebut-sebut gitu. mulu nih. Cuman kamu percaya sama omongannya John? Jadi di kayak ini kalau di Jatinangor itu Pak Jaya memang ada kayak
sekte gitu, Oh. pergumulan musisi-musisi Jatinangor. John Castellism. John Castellism. Castellism. Enggak, maksudnya buat saya gini, Oke. pilihan sebagai seorang solois itu kan apa yang ingin diharapkan gitu loh. Karena maksudnya bisa juga kan solois itu diiringi oleh siapapun gitu, apapun bentuk musiknya. Bisa, itu kan juga namanya solois gitu. Jadi ketika kita meyakini sesuatu bahwa ini harus solo, juga kan kita bisa memilih siapapun, kita bisa memilih apapun gitu. Gitu aja. Atas gitu. kehendak sendiri. Atas kehendak Tuan dan kemauan sendiri. Asik. Tuan sendiri. Ai, Nah, kan. masuk ya. Masuk. Sebegitu percayanya dengan John Castella. Paling gampang sih ngatur honornya gampang. Iya. Saya kira Sendirian. kenapa nggak memilih Sendirian. band, takut sharing profitnya susah gitu. Pasti dia banyak yang menawarkan untuk jadi nggak mau, saya mau sendiri aja. Sesuai nama. Iya, sesuai nama Manage aja. sendiri, ngatur sendiri. Tuan Benar sendiri. gitu, kamu udah punya manajer nggak? Ada. Ada ya? Ada. Wah, ya ada. Ada ya, ada. Ica manajernya. Ica Oh manajernya. iya iya iya. Jadi memang waktu di Jatinangor itu kebanyakan juga karena lingkungan juga ya, maksudnya kan Pras di situ juga, Oh, iya. terus Anggirian juga di situ, Bagas Zaki. Bagas ya. Zaki juga di situ. Di Jadinya- apa sih namanya tuh? Songwriting Club. Apa Sebe- kayak- ya sebenarnya itu bukan songwriting club ya, cuma bentuknya songwriting club, tapi kita nggak namain Oh, itu nggak ada songwriting club. namanya. Oh, Iya. iya. Cuman mungkin memang ini apa namanya seperti kutukan gitu kan ya. Waduh. Enggak, benar loh. Jadi kan kawan-kawan dari mulai apa ada Mukti itu kan solo sendiri gitu kan. Ya. Terus nanti ada John Castella, ya mungkin kalau Mukti kan tidak ke Jatinangor. Cuman memang daya dorong kekuatan itu ada di tumbuh di kampus-kampus yang ada di Jatinangor gitu Oh, kan. oke. Begitu loh. Jadi memang itu mungkin sedikit banyak terinfluence sehingga menjadi naonnya ai kutukan mah gagah teuing urangnya atau terlalu Terah. dosa turunan. Turunan. Apa-apa. Iya, jadi kalau Jatinangor itu mungkin lihat dari lingkungan geografisnya ya. Kalau tahun-tahun gitu kan masih iuh ya. Masih indah. Jadi Iuh tak kelihatan- iuh. 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 Itu jadi kalau menurut saya jadi mempengaruhi lagu-lagu teman-teman di Jatinangor. Oke. Lembut-lembut, syahdu-syahdu, romantik, Betul. menitis gimana Betul gitu. sekali. Kan Emang kalau Bob nyaman Anwar banget. nendang gitu lagunya karena hidupnya di kota. Sebagai Promosi sedikit sebagai orang. urban. Sebagai Grup urban. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa Tuan sendiri ini sudah merilis anak pertamanya yang Yap. berjudul Ikrar. Ikrar 1 ya. Ikrar Oh, Ikrar 1. Udah pernah dengar kan? Udah pernah dengar? Udah dong. Ngejanya gimana sih? Ngejanya tuh ikrar 1 atau ikrar angka 1 gitu atau Ya, untuk pengejaan judulnya gimana Doska? Ikrar 1. ikrar 1? Ikrar 1. Iya. Satu, oke. satunya satu biasa atau Oh, satu? satu. Satu Romawi. Satu Romawi. Oke. Iya, Oh, berarti akan ada Ikrar 2, Ikrar 3. bisa jadi. Oh, Nanti lagu Kus Plus Nusantara 1 sampai Nusantara. mantap sekali. Jadi di ini ada dua kepercayaan sebenarnya dari Ikrar 1 ini. Dari judulnya. Ikrar itu kan identiknya dengan dari bahasa itu ya, Arab ya. Satu dari Romawi, sepertinya Opik ingin menggabungkan Asik. ke barat-baratan sama ke timur-timuran. Jadi ke tengah-tengahan. Jadi timur ke barat gitu. Gak tahu itu apa. Itu lagu siapa itu? mohon maaf. Welly. Oke, kan mungkin para panelis mungkin kemarin sudah rilis dan mungkin sudah mendengar ya lagunya seperti apa. Bisa boleh langsung dibedah mulai dari Nyanyi dulu. Dia Mo- dia bisa nyanyi, boleh nyanyi depan nggak? Boleh sih, Ada boleh. gitar. Jadi mau nyanyi dulu baru langsung dibedah ya? Nyanyi dulu. Oke. Siap Biar ya? kita tahu live-nya. Oke, teman-teman semua ya, siap-siap. Kemarin kita sudah mendengar kabar bahwa Tuan sendiri berhasil merilis single pertamanya yang berjudul Ikrar 1 dan sekarang, Liriknya di mana? Kasih tahu dong. oh iya, rilisnya YouTube-nya di mana? Tuan sendiri. Di YouTube-nya Tuan sendiri, akun Tuan sendiri bisa search di YouTube Music, judulnya Ikrar 1 Romawi, dan juga di berbagai digital platform kesayangan kalian ya, Joox, Spotify, iTunes, anything else, ada semua di sana. Dan sekarang kita akan menantang, di Musik Plano ini kita akan menantang Tuan sendiri untuk membawakan lagu Ikrar 1. Tepuk tangan dulu untuk Tuan sendiri.
terbuka tabirmu. Segera ku titipkan tubuh penuh luka dan air mata. Semoga lekas kita hembuskan janji takkan terpisah walau jutaan bintang jatuh terpa alam raya segalanya sirna menyisakan ikrar ini. Segera ku titipkan tubuh penuh luka dan air mata. Semoga lekas kita hembuskan janji takkan terpisah walau jutaan bintang jatuh terpa alam raya segalanya sirna menyisakan ikrar ini. Bahwa kita kan rekatkan dahi pada bumi meski kadang kala renggang bukan maksud hati. Dan bahwa kita kan saling bersaksi takkan sejengkal pun lari, maka ku nanti selalu hari itu. Maka ku nanti selalu hari itu. Berbicara tentang rumah, tempat tinggal untuk istirahat, meneduh, berpulang, berlindung. Selayaknya rumah akan selalu memiliki pondasi untuk membuatnya berdiri tegak, terlihat kokoh, terasa aman dan nyaman. Seperti pada rumah kami, Komuji. Memiliki 5 pondasi yang menjadikan Komuji selayaknya rumah untuk kami berjumpa juga pulang, merasa aman dan nyaman. Pertama,
mengetahui kekhasan atau keunikan setiap individu ataupun kelompok. Kedua, memahami perbedaan adalah keniscayaan. Ketiga, menyadari kesetaraan adalah hak setiap individu ataupun kelompok. Keempat, menerima keberagaman sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, Memiliki rasa persaudaraan. Salam hangat dari kami, Komuji. Karena beda itu nada. Alright, tadi tampil musik dari Tuan Sendiri. Oh my god. Kalau tadi mah muriang aku dengernya sumpah. Juga tadi Ikrar 1 ya. Betul, betul. Bercerita tentang apa itu teh? Tentang pernikahan. Oh my god. Jujur yang di kepala aku teh itu sedang aku teh keur ngalamunnya kalau bahasa Uzbekistannya mah keur ngahutar, ngahulang tarik. Mendengar lagu itu teh ngahutar, oh nanti teh gini. Banyak bayangan. Bukan Uzbekistan kamu mah. Apa? Uzbek. Oh sorry. It's Uzbekistan. Uzbekistan. Oke, I'm sorry. Thank you ya. Correct me if I'm wrong ya. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan lagu Ikrar 1 ya dari Tuan Sendiri. Dan di sini kita akan memulai bedah dari 3 panelis kita. Dimulai dari Saposka ya. Kayaknya dari Pak Fajar dulu deh. Pak Fajar silakan. Dari yang muda ya, dari yang muda ya. Enggak. Dari yang muda ya. Oke. Dari yang IQ-nya paling. Oke, lanjut. Dari kalau tadi mendengarkan lagu Ikrar, sebenarnya kan kita awali dari Ikhlas. Ikrar, ya Ikrar. Ikrar Romawi 1, oke. Cool. Apa? Pak di mic atau Pak? Pak Jema kalau dia mau bercanda nggak pakai mic. Iya biar nggak kedengeran. Ikrar ridho keur korban merdeka eta. Beda tahun. Itu Tuhan Cewang. Abi Tuhan Tun. Ya saya pengamatan saya ada 2 kategori dalam lirik ya. Dalam lirik lagu kan apa ya? Sebuah teks yang terstruktur, puisi modern, dikatakanlah puisi modern. Ada 2 jenis. Yang pertama yang bersifat lirism atau naratif, dia bercerita, dan deskriptif. Kalau dari lirisme itu biasanya ada Hairil Anwar dan Panji Sakti contohnya. Oke. Ada juga yang dari deskriptif itu Iwan Fals dan Sapardi Djoko gitu. Jadi bedanya antara lirism dan deskriptif, kalau lirism dia biasanya mengungkapkan keresahan dari dalam. Oke. Hasil dari perenungan. Liriknya itu, lagunya itu hasil dari perenungan. Nah, kalau yang deskriptif, karena menggambarkan, menjelaskan atau melaporkan report suatu fenomena, Iya, apa yang dilihat gitu apa ya. yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dirabanya eta 5 indera teh ya. Oke. Itu biasanya cenderung menggambar dalam liriknya. Objek-objeknya konkret, materialnya. Nah, kalau kita mendengarkan tadi Ikrar, ini kecenderungan lirik lagu ini adalah liris ya, atau dia dari dalam, keresahan di dalam. Meskipun ada kata melukiskan. Ada kata melukiskan meskipun ada melukiskan atau apa teh? Boleh tak Bukan itu. Pelukis. Ikrar. Itu mah apologia lagu. Itu mah apologia kan? Oh, bukan ya? Bukan, beda. Ulang lagi. Teh nu boga lagu lagi pohon. Tuturkeun we. Gitu. Oke, lanjut Pak Fajar. Ya itu ya, yang pertama itu, dan yang perlu diwaspadai bagi saya pribadi sih ada kekurangan dan kelebihan dari lirik lagu Opik ini yang tadi Ikrar. Kekurangannya adalah dari kelebihan dulu deh. Kalau kelebihannya sih karena dia berani memainkan metafora atau simbol-simbol alam yang justru itu melangit. Meski jutaan bintang jatuh kan gitu. Itu adalah metafora atau materi objek-objek alam yang memang melangit dan susah untuk diterka. Gitu. Karena orang pasti punya pandangannya tentang bintang. Gitu kan. Ada yang bintang itu bintang versi anak-anak yang segi 5 kayak Pancasila gitu, ada kan yang gitu. Nah, ada versi bintang botolan Bintang Iya. Virgo. ada versi bintang kecil, bintang Aduh, besar. jadul banget. Nah, kelebihannya bagi saya pribadi adalah keberanian dia mengungkapkan materi-materi alam yang jauh. Jadi dia
si songwriter ini mau tidak mau dia harus bertanggung jawab dengan setiap kata yang ada di lagunya. Jadi dia mempertimbangkan banget nih. Hasil pertimbangannya tuh takut terlalu jauh gitu. Kekurangannya adalah ketika seorang songwriter memainkan gaya bahasa, simbol-simbol alam yang terkesan abstrak, itu pendengar itu harus jeli. Karena dia dalam menafsir itu harus berulang-ulang. Oke. Kayak lagu-lagunya Payung Teduh gitu ya. Itu juga susah. Nggak Harus akan bisa didengar terus didengerin oleh nggak bisa didengerin oleh anak-anak, nggak bisa didengerin oleh orang yang biasa mendengarkan lagu-lagunya Nirvana gitu. Bukan Nirvana, Ramones. Nirvana juga simbolik sih. Ramones Purba. Ramones Purba. Nggak akan Ramones bisa. Jadi Purba. secara tidak langsung ketika Opik memilih dengan oke, lirik gua mau gini. Otomatis dia telah menentukan pasarnya. Jadi pasarnya itu adalah memang yang suka dengan lagu-lagu berpikir. Gitu, lagu-lagu berpikir. Apakah Ya, gimana, betul? Pik? Mau direspon? Gimana, Bek? Mau direspon nggak? Iya mungkin karena keluar begitu aja ya. Gitu. Oke. Ya. Berarti tapi pertimbangan tadi kalau bahwa memang Iya. lagu ini bukan layak ya. Josnya ke pendengar-pendengar yang pasti bakal mikir ini liriknya kemana atau Betul, gimana. betul, Ya betul. kan? Suka merenung gitu. Kayak emang brandingnya dari dia kan lagunya untuk merenung gitu ya. Jadi Betul. Jos mungkin ya. Tapi kalau lihat judulnya Ikrar itu beres nih. Cocok gitu, ikrar merenung gitu ya. Ya juga ya. Gitu. Itu pembahasan permukaan dulu ya. Oke. Nanti yang dalamnya lebih dalam ada lagi. Oke. Langsung dulu yang Ini ronde satu dulu ya. ronde 1. Oke, Tapi siap. kalau ikrar ini kayak ikrar ormas itu. Ikrar kami. pramuka Pak. Beda ya? Oh beda. Beda. Oke, terima Nggak masuk kasih. ke situ. Alright, selanjutnya dari perspektif musikologi, Kang Jai. Hanas urang Sikat. geus ieu Ieu mai. siap, mana Emang dia aja nggak ya? Oh, sok atuh. Ya udah tuh. Mau dari siapa dulu? Menurut usia. Menurut usia. Jadi saya yang paling muda di sini ingin memberikan sepatah dua patah kata. Katanya dipatah-patah gitu ya. Satu, Ya, dua. Opik ini apa namanya? Saya lihat lagu-lagu, saya lihat konteks musikalnya gitu ya. Baik. Ya baik, harus baik. Memang kamu kalau nggak baik nggak akan diuji di sini. Asik. Luar biasa. Udah ada Nah, jadi kurasinya. gini Pik, kamu memiliki, saya mau cerita soal bahwa musik itu banyak dimensinya. Tuhan sendiri Kang Jai. Tuhan sendiri, ya nggak tau lah pokoknya. Gitu lah. Pokoknya saya mau cerita bahwa musik itu punya banyak dimensi, musik itu punya banyak kekayaan, mulai kekayaan bentuk, kekayaan irama, kekayaan apa namanya melodi dan lain sebagainya. Nah itu saya melihat di diri kamu memiliki modalitas permainan instrumen kamu, modalitas vokal kamu. Nah, namun kamu memiskinkan diri gitu loh. Maksudnya memiskinkan diri dengan modalitas kamu hanya ingin menampilkan seperti itu, menurut saya sangat disayangkan gitu loh. Artinya apa namanya? Yaitu kekayaan musikal yang begitu luas itu tidak kamu manfaatkan untuk mengekspos kemampuan musikal kamu sehingga terdukung, sehingga memiliki daya dukung yang memang kuat untuk memberikan apa namanya literasi musikal yang menguatkan lagu kamu gitu loh. Itu perspektif dari saya ya, karena sayang menurut saya ada kekuatan-kekuatan yang memang kamu miliki tapi kamu miskinkan kembali gitu loh. Bukan Jadi, menurutmu kayak Opik tuh kayak terlalu tergesa-gesa rilis gitu atau gimana? enggak, bukan tergesa-gesa liris. Saya gini, saya tidak mau masuk ke ruang itu ya. Tapi saya rasa cukup banyak source ya di musik dan di kawan-kawan yang bisa memberikan kontribusi terhadap karya kamu Lagu gitu. itu. Ya. Nah itu kan menurut saya itu sangat disayangkan karena memang sekarang sih zamannya ya memang bisa apapun. Beda kalau zaman dulu hanya mampu seperti ini, hanya ada seperti ini. Sekarang sangat memungkinkan gitu. Umpamanya saya minta Fajar mainin piano gitu kan, minta dan lain sebagainya apapun lah ya. Nah itu yang menurut saya kamu harus melengkapi
itu dengan kekayaan musik yang sangat banyak ini, kamu boleh membantah sekarang, silakan Pak. Tidak. Jangan. Karena untuk tadi ya maksudnya instrumentasi yang lain gitu kan, kalau arahnya ke situ memang rencananya ke depannya akan seperti itu. Cuma karena ini peletakan batu pertama istilahnya, jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya dan Azraya saja gitar saya ini gitu. Cuma itu aja gitu. Nyawanya ada di situ di lagu ini gitu. Untuk kedepannya memungkinkan memang sudah difikirkan untuk tadi ada instrumentasi lain, pendukung dan lain-lain seperti Justru itu. sebetulnya ini kesempatan bagus ketika kamu merilis pertama kali itu, kamu memberikan daya pikat gitu untuk untuk karya kamu ini, sehingga orang sih teh cirina kieu gitu. Jadi saya sih sangat menyayangkan ya. Baik. Artinya sudah banyak orang-orang yang memang melakukan hal seperti itu tapi tidak menjadi apa-apa. Saya ngelihat modalitas di diri kamu. Kamu nyindir aku ya Pak? Boleh tersindir, boleh tidak. Tersungging pemirsa. Karena ini generasinya beda. Sesuai usia ya. Sesuai usia. Jadi gini, saya ibaratkan dengan seorang Panji Sakti. Saya tidak memuji dia, namun ada beberapa hal dalam persoalan ini yang dia sekalipun dia sanggup memainkan gitar sendiri gitu. Tapi dia minta bantuan orang lain untuk sekedar memberikan nuansa yang berbeda di dalam musikalnya gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang nggak pas, tapi ada yang pas, ada yang berlebihan juga. Nah, cuma kan itu bisa menjadi kita kan bisa mengerem itu gitu loh. Nah, ini dalam hal ini mungkin saran saya, inilah yang pertama kita harus nunjukin sesuatu yang lebih kepada orang lain sekedar tawaran. Makanya tadi guyonan saya adalah, kamu kok begitu percaya sama John Castella gitu loh. Gitu loh. John Castella ya saya sebagai seorang teman saya memuji dia, tapi juga saya tidak mau terlalu menduplikasi seseorang gitu. Betul. Gitu Pak. Gitu Pak. Ya, siap. Mantap, terbaik ya, dalam sekali ya. Tepuk tangan dulu tuh yang untuk yang ini mah tepuk tangan dulu tuh. Oke. Boleh tepuk tangan untuk saya. Jadi ya sebenarnya untuk ledakan pertama ini sebenarnya potensinya bisa lebih besar mungkin ledakannya ya. Betul. Cuman sayang ledakannya cuman katakanlah Jatinangor dan Hungkul. Sebenarnya mah bisa meledakkan Iya, Bandung, iya. Jawa Barat, Indonesia teh gitu ya. Iya, Cukup betul. disayang untuk ledakan pertama. Tidak apa-apa. Akan ada ledakan selanjutnya ya. Mantap. Mungkin karena dia sekali. terlalu sayang sama fansnya. Jadi mungkin ya karena Tuan sendiri itu yang saya lihat dari sejak awal kenal Tuan sendiri selalu perform sendiri dengan gitar, sendiri dengan gitar. Sama Mungkin Azrael ya. ya cuman sayangnya lagi-lagi sayang ya maksudnya sayangnya Tuan sendiri saat rilis lagu ini sebagaimana orang melihatnya di atas panggung harusnya kalau lu sayang lu harus kasih kejutan lah dikit gitu lah. Nah. Misalnya I see. gitar mungkin dengan apa kek mungkin gitar dan ini siapa produsernya? Kamu sendiri atau? Nissan Ford. Nissan Ford. Nissan Ford cukup terpana sama dia kayaknya gitu. Kataku sampai karena kekuatan Opik tuh memang di gitar dan vokal dan Betul. nadanya tuh kaya banget. Betul. Lagu-lagunya Opik itu nadanya kaya banget, Pak. Jadi aku manggil Pak ya? Om. Om. Jadi Om. Bah. Jadi kelihatannya saya pikir Nissan Ford termasuk yang terpana sama kemampuan dia memainkan nada, memainkan gitar sampai akhirnya udah lagu ini segini aja udah kuat bagi Nissan mungkin. Bagi Nissan ya. Ya. Menurutku sih begitu. Cuman Mungkin. kadang-kadang hal-hal begitu bisa menjerumuskan juga Kang. Menurut saya. Kumaha tak menjerumuskan ya? Artinya Iya, begini. iya. Makanya saya kan dari awal bilang ini punya modalitas yang kuat gitu loh. Sangat kuat. Potensinya Sangat besar kuat, gitu ya. potensinya besar gitu loh. Nah, cuman begitu yakinnya, begitu percayanya dengan ini orang sehingga jadi cukuplah hanya dengan segini ya. Emang kalau Nissan saya yakin dia dengan gitarnya karena dia tidak melakukan sesuatu ya sudah, tapi saya juga tidak mau kalau menjadi itu saya menginfluence dia gitu loh. Oke. Tapi artinya kita harus punya satu color sendiri gitu loh. Maksud saya boleh saja dia bermain gitar sendiri, Tuan sendiri, tapi sekarang dengan bantuan teknologi kita bisa melakukan apapun gitu kan. Ya kan?
Jadi umpamanya dengan playback ataupun apalah gitu ya, aku nggak tahu nih pilihannya apa. Ada banyak pilihan gitu. Banyak Tidak pilihan. usah diiringi oleh Fajar, oleh Kang Panji gitu, nggak usah. Jangan Karena mau sama Fajar Fajar nggak mah. bisa main gitar. Betul. Gak usah lah. Nggak usah. Nggak Gitu. bisa. Kak John bisa. Oh, kahon Kahon bisa, bisa. oke kahon. Cuman ada beberapa nuansa di dalam musikal itu yang memang yang bisa diciptakan atau diraih atau dibentuk dari instrumentasi yang di-record sendiri gitu ya, ataupun gimana lah gitu. Tapi juga ya itu pendapat saya ya, tapi juga kita tidak bisa berlindung. Ada orang mah yang naki, oh nya geus sok we gitu, hayang naki gitu. Jadi engke muncul batur. Orang mah yang nakinya orang kieu we gitu. Nah, itu jadi juga serba salah gitu loh sebetulnya. Kalau saya mah ada kecurigaan gini, Pak Jae, Om Panji. Karena Opik ini tumbuh di lingkungan yang Om Jae, Pak Panji. Om Jae, Pak Panji, Mas Rangga. Terima kasih. Jadi kan Tuan sendiri bilang di profilnya, di press release-nya kalau dia itu tumbuh atau berhegemoni di lingkungan yang nyastra. Katakan dia pernah memainkan atau ikut dalam musikalisasi puisi, Ya, betul? pembaca dan musikalikator puisi. Ini kan sebenarnya spirit-spiritnya hampir sama dengan Reda Gautomo atau almarhum Ali Maribu gitu. Ya, Ali Maribu, betul, ya, betul. Itu kan sama gitar vokal dan lekukan-lekukan nadanya kaya gitu kan. Bagi saya pribadi sih ini mungkin ada sedikit terinfluence nih kebauan gitu ta. Karena ya mau tidak mau, karena bagi saya pribadi kekuatan lirik si Opik ini atau Tuan sendiri ini ya memang puitik. Oke. Jadi mungkin dia beranggapan bahwa cukup dengan saya menguatkan di lirik dan gitar itu hanya sebagai media aja. Gitu. Mantap sekali ya. Ini ronde pertama sudah cukup mengusik dengan dalam ya. Masih banyak loh ronde-rondenya kalem ya. Siap. Sebelum ke ronde-ronde selanjutnya mungkin nanti bakal direspon sama Tuan sendiri. Kita ada tayangan sedikit dulu ya dari Komuji Indonesia. Oke, sahabat Komuji tetap stay tune di Musik Pleno dan kita akan bertemu lagi di selanjutnya. Cucut. Alright, sahabat Komuji, kembali lagi di Musik Pleno. Ya, tadi sebelumnya yang saya katakan ronde 1 ya, udah cukup mengusik. Tapi sebelum kita lanjut lagi ronde 2, sepertinya Tuan sendiri apakah ingin menyampaikan respon setelah durdarder di ronde 1 oleh 3 panelis? Silahkan. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Karena dalam proses kreatifnya saya nggak pernah ngitung. Mungkin jadi saya jadi berpikir ya ada benarnya juga mungkin yang tadi yang Betul, diucapkan betul. Kang Panji oleh Pak Panji oleh Dek Fajar. Idi. Karena ya dalam proses kreatifnya saya nggak pernah ngitung sejauh itu ya, sejauh kayaknya saya hidup di lingkungan musikalisasi puisi, kemudian saya kayaknya cukup gitar vokal, saya nggak pernah ngitung sejauh itu. Jadi atau tadi ngomongin lirik kayaknya kayak gini. Jadi keluar begitu aja seperti itu, akhirnya outputnya juga seperti itu gitu loh. Oke, mantap. Tapi tetap itu sebuah ledakan ya untuk Tuan sendiri ya. Terima kasih. Di single yang baru lahir ini. Dia tuh banyak fansnya, banyak banget. Iya. Jadi bahkan aku pernah perform di Tasik. Yang dicari Tuan sendiri. Bukan, Panji Sakti.
maksudnya apapun yang dia nyanyiin itu teman-temannya semua ikut. Nice. Dan dia nyanyiin lagu aku dan begitu aku sampai ke Tasik, mereka sudah hafal semua dan itu pengaruh yang dia artinya Dia dia punya punya power. cukup pengaruh di kota asalnya gitu. Tepuk tangan dulu. Nah, Asalnya dari mana tadi teh? Hah? Asalnya dari mana? Tasik. 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 Oh, berarti no gaduh Tasiknya. Tasik terbaik. Nah, saya cukup optimis sama lagu ini meskipun kita lihat bagaimana penampilannya akhirnya lagunya gitu ya. Saya cukup optimis ini akan jadi pelepas rindu buat teman-temannya yang mungkin dalam masa pandemik ini kan kita udah kurang perform offline Iya. gitu ya. At Jarang least menikmati bisa mendengarkan konser. Tuhan sendiri dengan gayanya Tuhan sendiri. Betul. Tapi kita juga rasanya Opik juga mungkin harus menggarisbawahi apa yang Kang Jae dan Fajar tadi sampaikan. Mungkin untuk single kedua mungkin kita jalan dulu aja sama lagumu ini, Pik. Aku Baik. pikir lagu ini punya potensi yang besar untuk didengar banyak orang gitu. Baik. Terutama Oke. yang untuk berkasih-kasihan. Karena kayak ngomongin ikrar tuh ada ikrar yang tentang diri sendiri kepada sesuatu, kepada seseorang. Dan kebetulan ikrar satu ini kalau pas dengar tadi dia perform sih kelihatannya sih ini orang yang masyuk dengan seseorang yang lain. Mungkin gitu nggak? Gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Moga-moga kan kalau tema yang bisa dijual dengan mudah itu kan tema-tema cinta, dan Yaps. saya pikir Opik sudah mengawalinya dengan keberanian yang bagus. Jadi tema yang sering dibawain orang gitu. Betul. Tema cinta tapi dengan yang lebih dalam lagi. Seperti kata Fajar tadi, dia membahas langit, membahas hubungin manusia, membahas langit, membahas manusia. Oke. Hubungannya bintang dengan hubungan percintaan kan, ya semoga bisa berhasil sama itu. Oke. Sebelum dibedah lagi ke ronde 2, ada pertanyaan lain nih ya. Oke. Sebetulnya kan selama Tuhan sendiri berkancah di dunia musik, sudah terdengar beberapa lagu sebelum Ikrar satu keluar ya. Betul. Ada Apologia, terus apa satu lagi tuh? Bisu Tuli. Bisu Tuli. Iya. Terus, nah sekarang ada Ikrar. Kenapa? Apa? Ya yang kojol. Entahlah. Hah? Entahlah judulnya. Entahlah, oh iya itu. Entahlah. Entahlah. Ya. Kenapa dari 4 lagu ini, padahal udah ada Banyak sebelumnya, dia lagunya. banyak bahkan ya, bahkan Banyak. lebih dari Dan 4 ya, bagus-bagus. memilih melahirkan satu anak saja, ditambah yang paling bungsu lagi, yang totonya nggak dilahirin. Kenapa, Ska? Alasannya karena satu ibu manajer balik lagi ya ke situ. Ibu manajer yang minta gitu, kayaknya untuk Jadi pertama manajernya perempuan tuh, ibu dia pengen. Iya betul kan. Oh, ibu Ica namanya juga Manajer tadi kan. merangkap bendahara kayaknya. iya, Bundahara. kayaknya untuk rilisan pertama kayaknya single aja deh katanya. Ya udah, I terus see. aku disuruh milih lagu kan. Dan lagu yang lagi in gitu loh, yang lagi apa ya, yang lagi saya mood bawainnya, yang lagi saya seneng-senengnya Oke. Ikrar. Happening in yourself-nya gitu ya. Itu. Oke, I see. Jadi berhubung pekan lalu aku sempat mengisi jadi MC di workshop personal branding ya. Jadi aku melihat Tuhan sendiri itu benar-benar melekatkan Tuhan sendirinya. Misal tadi Kang Jae bilang ya, ini potensinya besar. Tapi mungkin karena ketertarikan beban yang besar dari nama Tuhan sendiri itu ya mungkin saya harus sendiri bersama gitar satu aja dengan Azrael ya namanya ya. Terus juga lagunya juga oke sendiri-sendiri, Tuhan sendiri. Mungkin gitu yang aku baca mah ya, seperti itu. Betul enggak ya? Saya mau cocokologi weh ini mah. Lebih ke gak tahu sih. Mungkin. Mungkin. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dikit dan juga sudah selesai ronde pertama pemindahan. Sekarang kita mulai ronde kedua, bedah karya musik pleno. Ya, dari 3 panelis ini, tepuk tangan dulu tuh ya, good. Terima kasih antisipasinya. Kita mulai dari Saposka dulu ya. Dari Kang Jae deh boleh ya. Oke. Sikat. Siap. Tuhan sendiri bagi saya ini menjadi satu fenomena kelanjutan dari gagasan-gagasan musikal di kalangan anak muda yang memainkan
gaya bermusik seperti ini gitu. Dia hanya minimalis, dia tidak banyak cara untuk mengungkapkan, tidak banyak pesan untuk di dalam menyampaikan lagu-lagunya. Namun juga seperti yang saya katakan tadi bahwa alangkah lebih baik kalau memang kita berikan kesempatan kepada lagu itu untuk dihujani dengan berbagai instrumen yang menguatkan lagu-lagunya, lirik-liriknya gitu. Karena memang saya sih hanya melihat potensi yang dimiliki oleh beliau, bahwa itu bisa menjadi lebih maksimal, bisa menjadi lebih kaya, bisa lebih argumentatif dalam konteks karya lagunya. Nah, inilah yang kemudian yang ingin saya dorong kepada beliau untuk tidak merasa puas, Iya. tidak merasa miskin di dalam konteks musikalitas, karena memang musik begitu kaya, musik begitu penuh dinamika, musik begitu banyak fenomena yang bisa diambil, sehingga itu bisa menjadi satu ciri yang memang menguatkan modalitas yang memang kamu punya gitu. Gitu saya rasa, karena memang sekali lagi mungkin di samping yang karya itu dia nyanyikan sendiri, mungkin dia punya versi yang lain yang memang dinyanyikan oleh dia sendiri atau dengan yang lain. Lebih ramai mungkin ya, lebih versi lainnya mungkin. Ya, lebih instrumentalis gitu ya, lebih Oke. ada beberapa pilihan instrumen yang memang bisa menguatkan. Tidak perlu rametek gitu, kalau bahasa Sunda apa sih rametek teh? Segala muncul ya. Segala muncul, tidak perlu juga. Campur aduk. Cuman apa yang dirasa ya memang perlu ini ya, perlu setelah didengar, perlu kontemplasi, perlu mendengar orang lain juga. Ya orang hayang dikiekeun naon kira-kiranya. Tidak perlu juga dengan flute umpamanya. Mungkin cukup dengan block flute gitu kan. Mungkin juga dengan akordeon umpamanya. Ya, itu menjadi satu pilihan, atau yang lain yang memang dirasa bisa menonjolkan sisi dari kekuatan beliau ya. Atau mungkin nggak usah main aku gitarnya, mungkin aku diiringi harpa, umpamanya ada siapa teman yang bisa main harpa ya, Siska atau siapa gitu dia nyanyikan ini, mungkin agak lebih berbeda nuansanya gitu, agak lebih memiliki posisi tawar untuk kemudian ini menjadi satu karya yang dipandang iya ada lain ya. Nah, itu tawaran saya untuk lagu yang sama tapi bukan dirilis ulang ya, tapi dicoba dinakali gitu karyanya. Asik. Gitu kira-kira. Mantap gitu, Kang Kang Panji. Jai. Tuh ada masukan ya untuk siapa tahu ledakannya bisa lebih besar lagi, lebih masif lagi, lebih kaya lagi ya nggak sih? Oke, Atau juga mantap. bisa begini, ketika ini sudah dirilis coba Bikin challenge gitu. bikin mungkin challenge gitu. nggak? Bikin challenge. Bikin challenge. Kalau ini enak dikasih instrumen apa sih, nanti kan banyak musisi yang itu juga salah satu trik ya. Saya ingat bagaimana waktu itu ketika Lati setelah dirilis gitu ya. Lantas orang manajemennya membuat challenge untuk ditafsir oleh beberapa pemusik gitu ya, dari yang profesional maupun yang amatir gitu ya, sehingga itu menjadi kaya dan menjadi memberikan kesempatan ruang bunyi untuk dinikmati lebih banyak gitu kan. Oke, mantap sekali ya masukannya. Kalau ngomongin soal challenge tuh kayak ada musisi asal Jatinangor juga, dia tuh baru ngeluarin lagu beberapa bulan yang lalu. The birds there are singing, when sun start rising. Balada tuh lupa namanya. Ada, dia tuh bikin challenge. Dia nyanyinya sepotong-sepotong terus diisi sama orang lain. Itu di TikTok, jadi kayak di stretch gitu. Itu bisa jadi
salah satu trik juga sebagai ya platformnya banyak gitu ya untuk mencari ide. Gitu. Ih, mantap sekali. Terima kasih Kang Jaya atas masukannya. Ya, sama-sama. Ronde 2 dan selanjutnya yang itu masih ngelamun. Oke, yang ini aja yang udah siap sama mic ya. Atlet Emang dipegang. Oke, dari atlet tenis virtual kancah internasional, Panji Sakti. Asik, ya. Oke, saya cukup bisa paham kenapa Pak Jaya lagi-lagi membahas soal bahan baku musik gitu. Jadi karena lagu Tuan sendiri ini lagunya, nadanya, terus liriknya itu kayaknya memberi banyak peluang untuk bunyi-bunyian lain untuk masuk. Jadi jangankan pakai gitar ya, Tuan sendiri kalau nyanyi nggak pakai alat musik pun orang yang dengar ini, wah ini kalau pakai ini pasti enak, ini kalau pakai ini pasti enak karena nada-nada pilihan dia, nada-nada khasnya dia di circle-nya di kepalanya dia gitu di rasa musikalnya Tuan sendiri itu sangat menggelitik supaya alat musik tuh ikut campur di lagunya dia gitu. Iya betul. Jadi ya saya juga jadi teride jadi apakah nanti lagu misalnya ya ada rezeki misalnya saya pengen sih lagu ini lagu yang Ikrar 1 ini bisa bertahan lama. Jadi Amin. jadi akan ada peluang bagi Tuan sendiri untuk merumuskan single keduanya, next single itu dengan apa yang kita bicarakan sejak tadi, memperkaya bunyi, memperkaya elemen estetis di lagu berikutnya. Jadi bisa menguatkan lagunya dan menguatkan Tuan sendiri mungkin. Biar nggak sendirian tuh. Gitu mungkin ya mungkin. Oke, mantap. Selesai? Saya lah. Oke. Kalau masih ada bisa di belakang layar. Ya. Sampai pagi juga cukup Pak. Mantap, terima kasih untuk atlet tenis virtual kami. Selanjutnya dari last but not least Pak Fajar. Silahkan. Kalau saya sih bahasnya secara struktur aja ya. Oke. Struktur liriknya Opik terlepas dari musikalnya Kang Jai, jadi ekstra musikalnya. Terlepas dari instrumen dan musik atau bagaimana genrenya. Kalau saya lihat sih karena mungkin Opik ini tadi saya bahas kalau Opik itu dia perenungan dari dalam ya. Jadi dia liris banget. Dia itu akan punya challenge sendiri, dia akan punya usaha bagaimana dia mengkonkretkan atau menyampaikan idenya karena dia dari keresahan di dalam. Oke. Ini adalah apa ya? Ini adalah kecenderungan penulis yang memang dia mau mengutarakan isi hati atau pengalaman batinnya. Betul. Contohnya misalnya Panji Sakti ya, Sekutum Kamboja. Jiwaku sekuntum bunga Kamboja. Dia mau menceritakan bagaimana keadaan jiwanya. Jiwa itu kan abstrak. Oke. Orang nggak bisa lihat. Dan dia menyandingkannya dengan benda-benda konkret. Jadinya berbentuk klausa metafor. Jiwaku sekuntum bunga Kamboja, dihempas angin, didera hujan. Itu adalah fenomena-fenomena yang sering orang hadapi. Jadi ketika orang mendengar itu dia akan ikut atau masuk ke dalam lirik. Dan begitupun dengan Opik di Ikrar ini, dia cenderung memainkan sebuah frasa metafor. Oke. Ini saya garis bawahi aja beberapa seperti terbuka tabirmu. Tabir itu kan sesuatu yang abstrak. Iya. Tapi di situ ada seolah-olah dia itu menganalogikan bahwa tabir itu adalah sesuatu yang bisa diungkap atau dibuka. Dan di situ ada sebuah kata kerja yang memang umum dialami oleh orang Kalau lainnya. dikaitkan dengan kekinian tabir tuh masker. Ya, Ya terbukalah maskermu gitu. Jadi Tabir kenapa surya. gitu. Tabir surya. itu dia biar gak itu. Facial. Cadar siapa tahu bisa masuk. Pas halal bisa dibuka kan tabir. Bisa. Gitu. Embuskan janji gitu kan. Nah. Janji yang diembuskan gitu kan. Janji juga sekali lagi itu konkret, abstrak. Abstrak. Susah juga kita janji itu sejenis apa sih? Apakah bentuknya itu persegi panjang, segitiga itu susah. Tapi iya, kita betul. seolah-olah diajak oleh si Opik ini, oleh penulis lagu, bahwa janji itu sesuatu yang bisa diembuskan. Itu adalah Nanti bisa dihirup juga. bisa dihirup juga. Seolah-olah ya
imaji-imaji visual yang seperti ini adalah tugas atau PR tersendiri untuk orang yang memang merasakan keresahan dari dalam. Dan inilah Opik ya, dia berani dengan cara itu dan pasti lagunya penuh perhitungan karena dia nggak mau yang dengarnya juga dia jadi naon sih iya gitu kan. Jadi dia apa ya? Dia jeli dan logikanya main di situ. Dan kalau untuk Ikrar ini bagi saya kalau melihat dari sisi teksnya saya percaya kalau sebuah lirik lagu atau karya teks dia tidak pernah berdiri sendiri, dia tidak lahir dari sebuah ruang kosong. Dia punya sifat interteks. Dia berdiri di atas teks-teks lainnya. Dan kalau ini lagu Ikrar ini saya kira hipogramnya atau teks awalnya adalah sebuah kitab bagi saya. Oke. Itu adalah sebuah hari di mana ada ini merujuk pada hari akhir kalau bagi saya pribadi ya, pengamatan saya. Ikrar ini kan menyisakan ikrar terus bahwa kita akan saling bersaksi takkan sejengkal pun lari. Maka aku nanti selalu hari itu. Hari di mana dia akan menanti dan di situ adalah sebuah fenomena yang sangat bagi saya fenomena bintang berjatuhan gitu kan. Ngeri juga kan? Tapi Besar dia mau fenomenanya. menanti hal itu gitu. Iya. Seolah-olah ya inilah akhirnya bahwa saya selalu menanti akhir itu dan saya siap dengan bekal bla 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 gitu ya. Kalau secara keseluruhan sih hipogramnya adalah kitab. Kitabnya apapun gitu. Perjanjian atau apapun ya. Inilah kekuatan ikrar dari segi multi interpretasi selain mungkin dengan pasangan atau dengan sangholik atau apapun seolah-olah ada keinginan untuk menuju ke sana. Saya nggak mau menghakimi ini lagu menuju ke sana tapi seolah-olah ada kejahilan-kejahilan Asik. dari permainan-permainan bahasa si songwriter. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Fajar ya. Jadi setelah dibedah ya, bahkan hanya dibedah dari satu single saja sudah menggambarkan bahwa ya Tuhan sendiri itu punya value. Tuhan sendiri value-nya besar, kuat, kokoh gitu ya. Kritik dan saran, semakin banyak kritik berarti semakin besar sebenarnya value-nya itu karena yang dipertanggungjawabkan juga besar. Tapi Opi kalau disuruh nulis pasar kebakaran bakal jelek. Kenapa? Karena dia terbiasa merenung menghadapi yang seperti itu dia kacau jadi gagap. Dia. Jadi nantinya pasarnya jadi lembut. Apinya jadi lembut, nggak akan beringas seperti Iwan Fals atau Rendra ya kalau dalam puisi. Gitu. Ya emang menggambarkan Jatinangor, adem kan ya, damai. Meskipun satu jalur kayak sirkuit tapi ya tenang gitu ya. Itu infinity kalau jauh Jatinangor itu muter gitu satu jalur. Ya ngomongin soal Jatinangor ya ternyata Jatinangor itu banyak melahirkan musisi-musisi terutama solois ya aku baru Hanya ada panas dalam yang melarang kita ke Jatinangor. mengalami ke Jatinangor ya. Kayak Tuhan sendiri, terus ada Pras, terus yang tadi aku bahas itu Oscar. Oscar Lola. John Castella juga kan Jatinangor. Iya kan ya. Om John Castella dan masih banyak lagi. Itu ternyata dari Jatinangor kota kecil gitu, kota wilayah kecil gitu ya. Kecamatan. Tapi kota sih. Anda pride banget soalnya Anda di sana. Iya kan saya kan berkembang di sana juga. UNPAD. Begitu, iya. Baik tidak terasa ya alhamdulillah. Dia nyanyi lagi lah. Mau Nyanyi lagi. masih bisa nggak? Boleh. Oh, ya. Oh. Langsung ditantang lagi Langsung nyanyi ya. ditantang. Lagu. Sebagai penutup ya kawan ya. Oke semuanya tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Ada closing statement? Apa tadi sudah cukup mewakili sebagai closing statement atau dari salah satunya? Kayaknya megang mic. Oke silakan. Nggak bisa. Oke dari masing-masing lah closing statement ya harapannya untuk Tuhan sendiri dan mungkin juga untuk kedepannya single-single selanjutnya silakan. Ya saya berharap sih Tuhan sendiri bisa dapat oleh-oleh besar dari musik pleno ya. Amin. Dari Pak Jae, dari Fajar, mungkin dari teman-teman di sini, dari Pak Egi, dari Komuji gitu. Dan dari John Castella juga boleh kok, bukan nggak boleh. Maksudnya kan ada kemampuan John, kemampuan Nissan Ford juga yang kita mungkin nggak si detail mereka taunya gitu. Nah saya harap sih Tuhan sendiri dengan single ini bisa melangkah lebih jauh lagi lah gitu. Amin. Gitu. Amin. Jadi mungkin terkenalnya kan Tuhan sendiri masih di Bandung, Tasik, Jatinangor gitu ya.
dengan rilisnya single ini Tuan sendiri akan lebih dikenal lagi di tanah air. Amin, amin. Semoga begitu. Salah jengna ada? Ya, sekitar tahun 90-an, ini saya mau memberikan ilustrasi dulu. Waktu itu ada seorang pemusik seperti kamu, seperti Kang Panji. Dia pembuat lagu namanya Dede Haris almarhum, mungkin pernah dengar ya. Kang Panji mungkin. Nah waktu itu Kang Dede almarhum diminta untuk tampil di Taman Ismail Marzuki. Cuman terus dia berpikir kalau aku seperti ini terus tidak akan ada sesuatu gitu ya. Artinya Kang Dede terkenal di Bandung dulu. Dia itu sebagai seorang solois memainkan gitar dan hanya dibantu oleh kakaknya pemain kontrabas gitu. Nah, ketika dapat kesempatan main di Taman Ismail Marzuki itu dia datang ke saya, datang ke teman saya juga, ke Erik. Dia bilang aku mau gini. Akhirnya kita rumuskan, oke, kita instrumentasikannya seperti ini. Akhirnya waktu itu memang belum zaman digital ya, jadi akhirnya kita hanya membuat satu aransemen sederhana saja karena memang liriknya sudah kuat gitu Kang Dede, sehingga saya hanya menggunakan piano, terus menggunakan biola, kontrabas biasa, dan tidak drum tapi perkusi. Saya pakai banyak perkusi waktu itu, yang main juga Deva sekarang jadi pemain drum di Australia kalau nggak salah. Nah kita menggunakan instrumentasi seperti itu sehingga itu menjadi lebih kaya dari si musik karyanya Dede Haris tersebut gitu. Ini bukan harus seperti itu juga, tapi itu usaha yang dilakukan untuk lebih menempatkan sosok ini di depan gitu. Dan waktu itu memang itu menjadi fenomena karena memang kemudian Dede Haris ini kan menjadi panutannya Iwan Fals waktu itu ya. Sehingga Iwan merasa bahwa mungkin gua harus begini, sehingga dia memang terus mengikuti polanya dan berikutnya memang jadi lebih kaya. Waktu itu Iwan juga cuman main gitar sendiri gimana gitu. Nah nggak apa-apa sih. Nah ya selebihnya mah memang harapan ya seperti Kang Panji bilang tadi bahwa kekayaan musik kecerdasan musikalmu juga bisa bisa mengiringi kekuatan ekstra musikal yang dimiliki oleh kamu untuk memberikan daya tawar kepada publik yang lebih luas. Gitu. Ya. Mantap, amin. Terima kasih Kang Jaya ya atas doa dan harapannya. Mantap. Selanjutnya, Bapak asik. Jadi bagi saya pribadi bahwa Tuan sendiri ini memiliki kekuatan dari segi lirik. Meskipun dalam memainkan frasa metaforik dan materi alam yang diambil itu bukanlah sesuatu yang baru dalam lagu. Tapi jika Tuan sendiri konsisten dengan hal seperti ini, insya Allah someday itu akan menjadi sebuah tenaga tersendiri, dan kalau dia konsisten dia punya warna dalam musik Indonesia. Terima kasih. Kata aku mah dia menjual tampang juga ada. Iya. Kasep lumayan. Kasep atau manajer lagi matangna mau. Fajar. Jangan sih. Oh iya. Oh iya dia enggak ada itu. Dia enggak punya manajer. Satong gitu. Udah yuk langsung. Langsung enggak. Pembahasannya udah melebar. Saya biarkan. Oke, mantap. Terima kasih tiga panelis yang sudah memberikan bedah-bedahnya, masukan insight wawasannya juga untuk membedah karya Ikrar Satu dari Tuan sendiri. Dan juga tepuk tangan dulu atuh ya. Jangan lupa nyanyi lagi. Ya nanti. Belum ditutup ya. Tenang. Nyanyi lagi. Iya siap. Iya. Dan juga kebacai. Dan juga tadi kebanyakannya harapan-harapan titipannya mungkin kedepannya bisa memperkaya entah dari sisi instrumen dan dari sisi karya segala macam. Dan satu titipannya meskipun nanti bakal bersama siapa, aku yakin engkau akan tetap menjadi tuan untuk dirimu sendiri.
yaitu Tuhan sendiri. Anjing, tadi mikiran dari awal aku tadi gitu. Kayaknya keren kalau dia begini terakhir teh. Oke, semuanya tidak terasa sudah di penghujung musik pleno. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang nonton dan juga terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir memberikan wawasan. Tepuk tangan untuk para panelis. Dan juga kepada Tuhan sendiri, terima kasih sudah hadir di sini dan juga sekali lagi kita ucapkan selamat atas lahirnya anak pertama dari Tuhan sendiri, Ikrar 1. Terima kasih kepada Komuji Indonesia yang sudah memfasilitasi kita bisa mengkaji di sini ya, dan juga saya Rangga Ramadita, terima kasih untuk saya Dia sendiri. belum diminta closing. Oh. Kali aja dia mau kasih terima kasih buat ke Oh, siapa iya. Oh ya juga. atas rilis. Jadi sebelum album. aku dia dulu ya. Heeh. Oke, udah deh nggak apa-apa. Tunggu dulu. Aku tarik dulu. Oke. Barangkali yang mau disampaikan sebelum kita ini. Komuji, terima kasih juga teman-teman yang mendukung, produser, manajer, teman-teman panelis juga terima kasih. Mantap. Iya, alhamdulillah. Mendukung. Harapannya semoga karyanya manfaat untuk Amin. untuk saya maupun bagi masyarakat. Mantap. Amin. Tepuk tangan dong semuanya. Weh. Mending ada yang dengar? Tepuk tangan. Nah, sih ada lemot. Internet. Oh iya lemot ya. Oke, kita doakan juga semoga nanti akan lahir kembali ya anak kedua, anak ketiga dari Tuhan sendiri ya, dan semoga ledakannya lebih besar lagi, lebih masif lagi ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik. Terima kasih semuanya. Tidak terasa musik pleno sudah di penghujung acara. Suruh nyanyi lagi. Ya. Dan Iya, ini- enggak. Suruh nyanyi lagi. Oke. Gak, suruh nyanyi. Oke, siap. Ya. Saya Rangga Ramadita, pamit undur-undur. Terima kasih, sampai jumpa di musik Mungkin pleno. ada satu lagu lagi dari dia. Saya mengundurkan diri ya dari MC. Baik semuanya, terima kasih yang sudah hadir, sudah menonton. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di musik pleno. Dan sebagai penutup, kita akan menyaksikan Tuhan sendiri. Sekarang ya. Alright. Dadah. Terima kasih Komuji Indonesia, Musik Pleno dan kawan-kawan panelis, kawan-kawan semua. Lagu ini bertajuk Apologia. Selamat menikmati. Ada hal yang hendak ku sampaikan sebelum pertanyaan pupus di ingatan. Ku izinkan engkau berburuk sangka, seliar apapun itu aku menerima. Namun bolehkah ku lukiskan parasmu di nyanyian? Bolehkah ku bayangkan kaulah sandingan? Bolehkah cinta mekar megah dalam impian? Bolehkah sekadar membayangkan? Ku izinkan engkau berburuk sangka, seliar apapun itu aku menerima. Namun bolehkah ku lukiskan parasmu di nyanyian? Bolehkah ku bayangkan kaulah sandingan? Bolehkah cinta mekar megah dalam impian?
sekadar membayangkan du 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 du. Namun bolehkah ku lukiskan parasmu di nyanyian? Oh bolehkah, bolehkah, bolehkah ku bayangkan kaulah sandi? Bolehkah cinta mekar megah dalam impian? Bolehkah sekadar membayangkan? Bolehkah sekadar membayangkan? Bolehkah sekadar membayangkan?